Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim ala azin nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita ke pola kalimat yang ke-21 ya. Yang ke-21. Nah, bahasanya seperti ini. Ba'a walidu Mahmudin, ini Mahmudin ya. Ba'a walidu Mahmudin irdabban qamhan. Ba'a walidu Mahmudin irdabban qamhan. Kalau diuraikan dulu ba'a bentuk apa kira-kira ini? Ba'a. Fi'il madi. Ba'a berarti dia ya berpenyakit. Nah, mana fa'il dari ba'a? Walidu. Lalu di sini ada di belakang Mahmudin. Ya, ini nggak bisa dikasih baris 2 di bawah karena memang nggak ada bertemu belum ya. Jadi Mahmudin menerangkan si Walid. Walid ini artinya orang tua. Ya, jadi ba'a walidu Mahmudin irdabban qamhan. Kalau irdabban di sini belum pun tahu artinya, bisa diterka ini. Ini fi'il. Ini kedua-duanya fa'il, cuma ini berbeda. Ini jadi apa ini? Maf'ul. Baru yang pelajaran kita sekarang ini. Ini yang pelajarannya ini. Qamhan. Ya. Qamhan. Jadi qamhan ini inilah yang jadi bahasan. Qamhan. Kalau diartikan ya, telah menjual. Ya, kalau ba'a kan menjual artinya. Telah menjual. Yang menjual siapa? Orang tua si Mahmud. Yang dijualnya yaitu irdabban. Akan gandum. Gandum. Qamhan. Inilah dia. Qamhan itu dalam satu ukuran berbentuk berbentuk tekong. Satu ukuran. Jadi ya maksudnya setekong gitu kan. Iya, kalau sukatan kan nama yang besar, ini enggak setekong. Ya, ukuran. Ya, ba'a walid telah menjual orang tua si Mahmud akan gandum satu tekong atau satu ukuran ya. Qamhan. Ya. Nah, pada pelajaran ke-21 ini akan dikemukakan kata benda yang menjelaskan jenis ukuran. Ya, ukuran. Jadi ukuran atau timbangan atau jarak. Jadi kata benda ini disebut berfungsi sebagai tamyiz. Ini dia. Tamyiz namanya. Tamyiz ya. Tamyiz. Kata tamyiz, tamyiz atau tamiz biasanya disebut tamiz, tapi tamyiz sebenarnya tulisannya. Kata tamyiz
dalam bahasa Arabnya adalah bentuk masdar. Nah, kalau diuraikan nih, bentuk masdar ini. Ya, bentuk-bentuk isim, tapi bentuk isim masdar. Namanya tamyiz. Nah, tamyiz ini berasal dari kata ini, kata kerjanya. Mayyaza. Kan 4 huruf. Coba, kalau mayyaza, fi'il madinya, mudhari'nya yu. Kan baris depan dia. Karena 4 huruf fi'il madinya. Jadi mayyaza, yumayyizu, tamyizan. Nah, ini dia tuh, tamiz dia, yang tamiz. Mayyaza, yumayyizu, tamyizan. Jadi pelajaran kita ini, tamiz inilah. Jadi tamiz adalah ya masdar dari mayyaza. Kalau mayyaza ini artinya membedakan. Jadi telah membedakan dia. Kalau ini sedang membedakan dia laki-laki. Kalau di sini pembedaan. Jadi pembedaan. Jadi artinya membedakan. Jadi atau pembedaan. Jadi arti tamiz itu adalah sebenarnya bukan membedakan, pembedaan. Ya, pembedaannya. Ya, ini sebenarnya awalan P itu bukan membedakan ya. Jadi adalah dia pembedaan P ya. Ya, pembedakan. Iya, itu begitu kira-kira. Kalau ya, pembedaan. Karena dia sudah, kalau pembeda kan berbentuk kata kerja dia jadi. Iya, cuma di bahasa Indonesia nggak ada pembedaan. Ya. Perbedaan ada. Ya. Perbedaan nggak ada pembeda. Ini pembeda. Pembeda. Iya, pembeda. Kalau pembeda Furqan bahasa apa? Ini tamiz. Ini asalnya kalau diartikan kan enggak, kalau ini menurut teksnya membedakan. Nah, ini sedang membedakan. Lalu ini apa dibuat? Pembeda. Isim fa'il dia. Kan bahasa Indonesia. Dia. Bahasa Indonesia. Jadi isim fa'il orang pembeda kan itu. Isim fa'il. Isim fa'il jadi. Ya, itu yang fa'il pelaku lah. Kalau itu yang fa'ilnya ini enggak isim fa'il, misalnya isim fa'il dari Nasara Nasir. Dalam bahasa Indonesia itu enggak ada pembedaan, pembedaan. Ya itu makanya apa dia? Oh, akhirnya enggak bertemu. Jadi kita turut, ini apa ini? Closing. Enggak, itu enggak nampak. Enggak, pembedaan. Jadi orang-orang yang pembedaan itu enggak ada bahasa Indonesia. Orang yang tidak bisa, pembedaan itu ada dalam bahasa Indonesia, enggak ada pembedaan. Pembeda yang ada. Iya. Enggak ada dalam bahasa Indonesia juga. Kalau Ustadz khawatirnya kalau dibuat pembeda nanti bahasanya enggak standar. Iya, tidak. Kalau pembeda dibuat dia adalah isim fa'il jadinya. Bahasa Indonesia ada pembedaan. Jadi artinya kalau karena ini masdar sama seperti misalnya nasara menolong. Kalau yang suruh sedang menolong. Kalau nasran kalau dibuat penolong lain dia isim fa'il pergi. Itu makanya jadi begitu. Kalau nasara menolong, yang suruh sedang menolong, nasran pertolongan. Nah kalau membeda, membedakan. Jadi pembeda, maka sini orang yang tidak bisa lagi membedakan, orang yang tidak bisa lagi, ini contoh ya, orang yang tidak bisa lagi membedakan, tidak bisa dia membedakan yang baik
Nah, sikun ada Bu. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa pelajaran kita yaitu mengenai tamyiz ya. Tamyiz ini asal katanya dari mayyaza. Mayyaza yumayyizu tamyiz. Jadi ini pembeda atau untuk membedakan. Jadi di sini ada ibarat ya, ada perumpamaan. Perumpamaan itu disebutkan di sini adalah orang. Nah, orang artinya pembeda atau orang yang tidak bisa lagi membedakan yang baik dengan yang buruk. Maksudnya karena sudah usianya lanjut ataupun ada penyakit, nah, maka disebutlah dengan tidak mumaiz lagi. Tidak mumaiz ya. Nah, itu jadi sekarang hukum dari tamyiz itu, nah, jadi apanya ya, harkatnya. Jadi harkat atau baris daripada tamyiz, i'rabnya ataupun guna i'rab ya. Jadi harkat boleh, oh ini terlalu besar ya. Jadi harkat dari apa? Harkat dari tamyiz itu, harkatnya ya. Harkat tamyiz itu atau harakatnya mansub. Ya, harkatnya adalah mansub. Jadi dia mansub. Jadi dipakai mansub ya. Harkatnya adalah mansub. Harkatnya adalah mansub ya. Harkatnya adalah mansub. Nah, itu mansub dipakai. Berarti dinasabkan juga kalau jadi apa? Jadi tamyiz. Harkat daripada tamyiz itu adalah mansub. Diulangi lagi supaya mengerti bahwa pelajaran pola ke-21 ini dia menerangkan jenis sebenarnya ya. Menerangkan jenis ukuran, timbangan, jarak. Nah, kata benda ini disebut berfungsi sebagai tamyiz katanya itu. Jadi tamyiz itu bahasa Arabnya adalah mayyaza yumayyizu tamyizan. Nah, artinya pembeda. Jadi ada istilah orang yang tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bukan disengaja, ya maka dia disebut tidak mumaiz. Nah, ataupun sebagai syarat itu bahwa yang dikenai hukum itu adalah orang yang mumaiz namanya. Mumaiz itu adalah orang yang bisa membedakan yang benar dengan yang tidak atau yang salah dengan yang benar. Anak kecil juga nggak mumaiz juga namanya. Sembarang buang air kecil. Sebelum balik. Iya, sebelum balik. Nah, kalau nanti sudah keterlaluan, pikun, enggak mumaiz juga. Ya, ya. Jadi kalau orang tua-tua dikasihan orang bahasa Minangnya enggak mumaiz, ya. Sebenarnya sudah pandai orang tua-tua itu berbahasa Arab, mumaiz. Kalau mumaiz itu kan di sini ya. Kalau dibuat isim maf'ulnya, kalau mumayyizun kan isim fa'il, kalau isim maf'ulnya mumayyazun. Bedanya antara yi dengan ya saja. Nah, itu hukumnya atau harkatnya adalah mansub juga. Nah, jadi mungkin banyak contoh-contoh nanti, tapi untuk sekarang sebagai apa namanya, sebagai untuk menghangatkan ya bahwa tujuan bahasa Arab itu adalah untuk belajar bahasa apa, untuk belajar untuk bisa membaca Al-Quran gitu ya. Belajar bahasa Arab ini kan tujuannya bagaimana supaya bisa mengerti bahasa Al-Quran. Nah, maka di sini Ustadz tuliskan supaya kita mengerti
Ya. Supaya kita mengerti, maksudnya supaya ada Pemahaman. ya ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya membaca Arab, walaupun ini kan bisa saja Pak dilihat di dalam terjemahan ya, bisa tapi ini berbeda. Misalnya seperti ini. Tapi entah ada nanti di sini tamyiz atau tidak. Misalnya ditulis seperti ini, ya. Tapi satu juta tidak ada garansi. Oke, ini lain pula ini keluarnya. Itu. Ya, maksudnya entah bisa ada di sini. Tamyiz ditemukan di ayat nanti atau tidak, nggak tahu. Seperti ini. Coba ini saja dulu. Apa kalau kalau begini saja tulisannya? Kalau seperti ini tulisannya misalnya bertemu dalam bahasa Arab. Apa yang diberi diberi barisnya? Itu select dulu. Ya. Select dulu. Oke. Nah. Ya, terus. Pencet tuh. Enggak. Ini 24. Maunya besar sedikit. Sebesar itu 36 ya. Keluar juga ini closing. Apa ini? Jadi kalau seperti ini agak bisa dibaca al-yaumu, bisa dibaca al-yaumah. Kenapa dibaca misalnya kenapa al-yaumah? Ini sebenarnya kalau dalam Al-Quran dibaca al-yaumah. Sebab kenapa dibaca al-yaumah? Karena dia menunjukkan hari, zarab namanya. Ya, kan zarab itu menunjukkan lingkungan. Ada zarab zaman dulu pelajarannya, ada zarab makan. Ya. Enggak, ada itu misalnya indah, amama. Iya, keterangan waktu, keterangan tempat. Iya, jadi dia sifatnya apa itu ada menunjukkan zarab makan, tempat, zarab zaman, masa. Kalau al-yauma ini berarti dia kan masa. Keadaan. Bukan keadaan, kalau keadaan lain pula nanti. Masa, indah, wara'a. Jadi di belakangnya biasanya kalau kata benda baris bawah. Kok masa? Kok kan hari? Iya, tapi dulu kan teman huruf jar itu. Misalnya amama, indah, wara'a, yauma, qabla, ba'da. Tapi di sini maka disebut ada tersembunyi di dalamnya itu pada sebenarnya. Jadi kalau ada seperti ini misalnya kan al-yauma, berarti ya pada hari gitu. Jadi cuma dia baris di atas. Oke, kalau begini barisnya lagi seperti ini tujza gitu. Tapi panjang ya. Ini berarti tujza. Dia panjang tujza ya, dia pakai ya ini tapi di za-nya ini panjang tapi ini dibuat baris depan dia. Jadi baris depan ini dimatikan. Jadi ini tujza. Kalau tujza seperti ini, ini baris ke atas aturannya itu ya. Tujza. Ini bentuk apa ini kalau seperti ini? Fi'il mudhari. Cuma dia pakai tu. Kalau dia pakai tu bukan taj, tapi tuj. Maaf ini berbaris pula tadi ya. Tujza. Iya, jadi yauma tujza. Ya. Yauma tujza. Ini mati ya. Seperti ini. Yauma tujza. Fi'il mudhari. Dulu kan sudah belajar kita. Kalau pakai tu itu, cuma kalau sebelum ya ini dia baris di atas, dia berbaris depan. Kemana perginya itu? Apakah asli 4 huruf
atau memang karena pasif atau aktif? Pasif. Jadi ini pasif ini. Jadi al-yauma tujza. Jadi tujza ini artinya dibalas, ya, dibalas. Kalau ini berarti fi'il mudhari dia pasif. Cuma ada nanti di belakang seperti ini. Seperti ini. Barisnya seperti ini pula. Kullu. Kira-kira kalau diolah-olah dalam pikiran kita, tujza fi'il mudhari pasif. Kan ya pasif ya. Kalau pasif yang di belakangnya setelah yang dicari, kalau fi'il pasif itu apa? Naib. Mana naib fa'il? Kullu. Jadi kalau diartikan pada hari itu dibalas masing-masing. Gitu jadinya. Jadi dibalas masing-masing. Itu naib itu tuh. Masing-masing apa dibalas? Di belakangnya ada nafsin. Gitu. Baris bawah ini baris 2. Kenapa pula baris 2 dia? Menerangkan kullu. Jadi kalau itu kullu nafsin kedua-duanya itu menjadi naib dari tujza. Jadi ada nanti pada satu hari, itu maksudnya hari akhirat ini, tujza kullu nafsin. Maka dibalaslah masing-masing diri bima, bi huruf apa? Huruf jar. Maka dibalaslah masing-masing diri. Ma apa jadinya kalau itu? Dengan apa? Pakai apa artinya? Sedikit lagi, coba mungkin itu. Bima kasabat. Kasabat. Mati nih. Kasabat. Bima kasabat. Mati. Ada. Kalau bima kasabat, kalau begini, enggak, ini dijar majrukan, tapi yang dijarkannya ini ma itu kan dulu sudah belajar. Kalau ada manapi, ada ma apa satu lagi? Ada ma bertanya, mahaza, ada lagi namanya ini ma mausul. Jadi kalau mausul itu artinya apa atau barang. Jadi kalau begini bima kasabat. Jadi dengan apa kasabat? Kasabat apa artinya kasabat? Bentuk apa itu kasabat kalau kasabat? Kasabat bentuk apa? Kasabah, kasabu. Itu. Fi'il. Bentuk apa kasab? Fi'il apa? Fi'il madi. Jadi kalau begini bima kasabat. Bima kasabat. Kalau mana apanya nih? Mana fa'il dari kasabat? Sampai situ ya. Hiya. Kemana kembalinya hiyanya itu? Iya, nafsin. Nafsin ini dihukum muannas. Jadi kullu nafsin. Jadi ada hari nanti, ya berarti gitu, pada hari tujza kullu nafsin. Dibalas masing-masing diri bima kasabat dengan apa yang diusahakan diri. Jadi apa yang dikerjakan diri nanti akan dibalas, ya. Nanti pada hari dibalaslah, maksudnya kalau kerjaannya baik, baik. Kalau kerjaannya buruk, buruk. Gitulah tuh apanya. Kenapa muncul pula ini? Nah, kita teruskan. Berarti ayat sampai di situ. Jadi ini maksudnya supaya dilihat ke ayat, jadi bisa kita ingat. Seperti ini. La zulma. Gitu ya. La zulma. Kalau sudah seperti ini, kalau dibantu baris di atasnya seperti ini. Bisa diterka itu. La apa namanya itu? Ya, la nafi apa? Ini namanya la nafi jenis ya. Jadi itu makanya la zulma. Jadi tidak ada zalim, tidak ada kezaliman al-yauma
Iya, diulang lagi. Jadi kalau di sini al-yaumanya dikasih lagi, al-yauma diulang berarti penegas dia. Berarti al-yauma seperti ini. Baris di atas pula dia. Baris di atas pula. Jadi yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yauma. Jadi tidak ada kecurangan, tidak ada kezaliman pada hari itu. Tidak ada kezaliman. Itu makanya kalau orang berbuat baik, balik jelas balasannya. Tapi kalau orang berbuat jahat, jahat balasnya. Baru ditutup. Seperti ini. Baru baru innallaha. Innallah. Coba kasih barisnya seperti ini. Innallah sari. Innallaha sari'ul hisab. Sari'ul hisab. Coba apa hisaban pakai baris dua lah dia. Apa itu? Innallaha. Ini suratnya adalah surat Al-Mu'min ya. Dikasih supaya ada datanya. Al-Mu'min. Al-Mu'min. Ini dia. Al-Mu'min ayatnya Al-Mu'min ayatnya ayat 17. Ini. Coba diulang kembali. Ini sebagai untuk mengarahkan tujuan belajar bahasa Arab ini. Sekarang sudah pola 21 lagi, tapi sini nggak ada di sini tamyiz ya. Al-yauma apa di sini tadi? Ya, al-yauma. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Terus la zulmal yauma innallaha sari. Kenapa hisaba dibaca? Apa kira-kira pemikir? Ya, tapi inna yang dipengaruhkan Allah. Bukan, itu makanya nampaknya di tengah, tapi kalau seperti tetap kalimat baru ini. Apalagi ada penunjuknya hamzah ke bawah. Jadi innallaha, pokok kalimatnya mana? Allah. Kan Allah. Khabarnya mana khabar? Sari'ul hisab. Hisab ini kemana barisnya? Coba. Hisabilah. Kan menerangkan sari'un. Jadi innallaha sari'ul hisab. Jadi kalau diartikan pada hari nanti dibalas setiap diri dengan apa mengusahakan diri. Maksudnya apa yang mengerjakan diri itu. Tidak ada kecurangan, tidak ada kezaliman pada hari itu. Itu maka hari akhirat, hari yang hanya apa betul-betul pekerjaan kita. Baru ditutup kuncinya. Sesungguhnya Allah cepat hitungan. Quick count. Jadi sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah cepat hitungan. Jadi di sini tidak ada pelajaran apa? Tamyiz. Yang ada di sini pelajarannya ya topik, maksudnya kan itu makanya dicobakan untuk mempelajari Al-Quran, sebab tujuannya pelajaran Al-Quran itu untuk mempelajari dengan pola yang sudah sampai 21 ini. Jadi kalau tidak ada tamyiz ya alhamdulillah. Kalau ada tamyiz kan berarti ya menambah, berarti cuma tamyiz itu kan jarang juga. Nanti satu-satu bertemu. Yang sering dalam Quran itu bertemu fi'il, fa'il, mubtada, khabar, jar, majrur, mudhaf, mudhaf ilaih. Jadi macam inilah kan nggak ada. Paling ada ini naibul fa'il, mudhaf, mudhaf ilaih, jar, majrur, kemudian fa'il, la nafi jenis, kemudian inna dan saudaranya, mudhaf, mudhaf ilaih, atau masih itu. Jadi maksud Ustadz kalau waktu apapun model pelajarannya
lagu wajibnya itu mesti diulangkan kepada berbagai ayat. Jadi berbagai ayat kalau sekiranya bertemu sedang yang dibahas, alhamdulillah, berarti lebih mantap. Tapi kalau nggak bertemu berarti pengulangan. Nah, gitu. Nah, itu makanya nanti kalau sudah terbiasa, makanya apapun modelnya, kita terasa itu pola yang mana yang belum dipelajari. Sampai pola keberapakah supaya bisa betul-betul Quran ini dipahami. Ini kan sampai 21, mungkin sampai 70 pola. Sampai 70 pola baru. Kalau macam ini kan al-yauma sudah dulu sebenarnya. Kalau tujza berarti dibina pasif sudah juga. Kalau sudah pasif naibul fa'il, lalapi jenis. Kalau inna masuk subjek predikat, subjeknya Allah, predikatnya hisab. Syari'ul hisab ini mudah-mudahan berarti ini kajinya kaji masih di bawah, cuma gunanya diulang itu supaya mengerti ya. Jadi memang kalau membaca Al-Quran itulah waktu sambil tidur-tiduran kita bisa mendengar. Mungkin yang agak ragu baru kalau perbendaharaan kata tidak banyak menguasai. Tapi kalau sudah banyak, sudah mengerti itu. Sampai di sini pelajaran kita. Jadi Ustadz bertekad setiap pelajaran itu hendaknya digabung dengan Al-Quran. Cuma kalau mencari yang sesuai dengan itu memerlukan waktu dicari dulu. Ini enggak mendadak saja tuh bacaan sholat. Misalnya bisa saja PR-nya dibuat nanti coba cari dalam bacaan sholat mulai takbir sampai salam mana yang tamyiz, kan? Mana yang maf'ul, mana yang apalagi kemarin mana yang isim mausul, mana yang hal. Itu kalau sudah bisa dicari di situ, alhamdulillah. Jadi generasi yang ditinggalkan sudah pandai mengolah isi Al-Quran, mendalami isi Al-Quran. Ilahuna faqat nad'u ilallah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.